Pisang ini ada antibakterial dan antivirus teh. Mungkin kemarin pas rame-ramenya COVID ya, makan pisang. Iya. Itu teh betul ternyata. Sehingga dia kalau dikolak itu ya, wah keluar airnya gitu ya. Terus apalagi kalau dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Innovtalks Universitas Padjadjaran. Bertemu kembali di kesempatan yang baik ini bersama saya dengan Eka Adiwilaga dari tim Innovtalks Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan siang hari ini yang berbahagia, di tengah-tengah kita semua kembali akan menghadirkan para inovator dari riset Universitas Padjadjaran, yaitu salah satunya ada di tengah-tengah kita bersama, ada Bapak Dr. Ade Ismail, SPMP. Beliau dari Departemen Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, dengan bidang kepakalan, plant breeding atau badana breeding, kemudian plant genetic resources and experimental design. Kemudian beliau juga ternyata adalah salah seorang dari founder atau Grand Concept Manager atau Grand Concept Designer dari Kampung Cau Padjadjaran atau lebih dikenal dengan KCP. Kemudian juga beliau adalah founder dan juga Grand Concept Designer dari Corps Indonesia dan Binaraja Millennials Smart Farming atau BMSP. Selamat siang Kang Ade, saya panggilnya Kang Ade ya. Siap. Sehat Kang Ade? Alhamdulillah, Oke. Alhamdulillah sehat. Okay. Nanti di kesempatan siang hari ini kita bicara banyak tentang pisang ya Kang ya. Karena judul utama kita siang hari ini menarik nih Sobat Innovtalks. Saya aja sangat tertarik dengan judulnya, yaitu kalau dulu kita kenal dengan judul film ya Kang Ade, tema kita siang hari ini. Sastro ya. Iya betul. Kalau siang hari ini kita mengambil temanya yaitu tadi dengan terinspirasi dari salah satu film AADC. Kalau AADC yang itu adalah film, kalau AADC-nya versi Innovtalks Unpad itu adalah Ada Apa Dengan Cau. Atau Cau yang lebih kita kenal dalam bahasa Indonesia kita dengan istilah pisang. Pisang yang akan dibahas oleh Kang Ade Ismail ini adalah pisang roid dari Jati Gede. Oke, kita mulai ya. Kita mulai cerita menarik pada siang hari ini karena dari literasi yang saya baca tentang penelitiannya Kang Ade ini luar biasa, banyak yang bisa kita gali dan bisa kita diskusikan dan juga kita bisa sampaikan ke Sobat Innovtalks Unpad. Oke, pertama kali yang mau saya tanyakan, kenapa harus pisang Kang penelitiannya? Nah ini Teh Eka, terima kasih nih saya berada di sini, makasih banyak sudah diundang. Nah itu pada awalnya saya juga menentukan kenapa pisang, ini juga menjadi suatu tantangan ya Teh Eka. Jadi yang pertama saya itu sering jalan-jalan gitu ya ke daerah-daerah. Nah, dan saya lihat kok pisang ini ada di mana-mana gitu ya. Coba dilihat sama TK bahwa pisang itu hampir di semua titik di daerah, di wilayah itu pasti ada pisang. Mau dimanapun, mau di tempat apapun pasti ada pisang. Artinya di situ pisang memiliki suatu karakteristik yang unik gitu ya. Pisang itu bisa beradaptasi pada berbagai lingkungan yang saya temukan di lapangan, baik di dataran rendah, dataran medium, dataran tinggi itu ada pisang teh. Bahkan di yang paling tinggi itu ada pisang yang unik yang bisa hidup di habitat alami, itu pisang liar. Nah, karena itulah pada saat itu kebetulan saya bidangnya tadi ke arah pengembangan pengelolaan plant genetic resources, artinya saya perlu memilih komoditas apa nih dalam pengembangan terutama tanaman-tanaman lokal asli Indonesia. Dan pisang ini teh Indonesia itu bagian dari penyebaran dunia pisang. Jadi Indonesia itu bagian dari masuk ke dalam wilayah penyebaran pisang di dunia. Nah karena itulah saat itu saya memutuskan bahwa memilih pisang adalah sebagai komoditas major saya. Mungkin nanti ke depannya juga akan saya kembangkan inovasi tertentu yang kita kaitkan dengan tanaman-tanaman tertentu gitu ya Teh, sehingga pisang menjadi andalan komoditas utama gitu ya dalam pengembangan riset ke depannya. Dan yang paling penting setelah saya coba telaah gitu ya jalan-jalan ke wilayah Jawa Barat, dan Jawa Barat ini merupakan
keragaman tertinggi, memiliki keragaman tertinggi pisang di Indonesia. Salah Menarik satunya menarik teh. Hanya memang kita dari sisi pisang liarnya, kalau pisang liar itu adanya di daerah Indonesia Timur. Nah, kalau Jawa Barat kita memiliki potensi sumber daya keragaman genetik dari pisang-pisang budidaya teh. Wah, itu sangat Justru kalau di bermanfaat. Jawa Barat justru ternyata jenisnya sangat banyak ya. Banyak Mungkin banget, kalau di Teh. luar Jawa atau di luar Jawa Barat jenis pisangnya tidak sebanyak Yang di Jawa Barat. Oke. Betul, hasil Yang itu. mungkin teman-teman Inoftalks Unpad tahu nih kalau misalkan ada juga mungkin di antara kita yang kalau pagi-pagi sarapannya pisang gitu kan. Betul. Atau misalnya siang-siang ngopi, sore ngopi, Betul. temennya pisang goreng. Nah, itu salah satu ya mungkin kita kenalnya juga beberapa pisang tertentu ya Kang ya. Tapi yang ingin di-highlight pada siang hari ini adalah pisang roid. Nah, kalau boleh cerita tadi dengan menariknya dan juga uniknya pisang ini, karena kita bisa menemukan pisang ini di mana aja, Betul. kapan saja kita mau juga bisa menemukan pisang, bahkan bisa menanam pohon di samping rumah gitu kan, menanam pohon pisang di sebelah rumah gitu ya. Betul. Kenapa pisang roid yang dipilih untuk penelitian Kang Ade ini? Nah, Teh, jadi bicara pisang roid, tadi saya sambungkan dengan cerita yang kegiatan riset saya yang dimulai sejak 2010 ya. Kegiatan riset yang cukup panjang. Terima kasih juga ke Unpad atas support dananya gitu ya, dana riset, dana PKM. Ya itu tadi saya mendata semua jenis-jenis pisang yang ada di Jawa Barat. Dari situlah keluar sebuah data bahwa ternyata masing-masing wilayah itu memiliki ciri khas pisang masing-masing. Nah, sebelum ke pisang roid, dari hasil riset itu saya mendaftarkan 3 varietas lokal unggul. Jadi yang pertama itu tadi pisang roid di Jati Gede, yang kedua itu pisang kolek di Cibalong Garut, yang ketiga juga pisang masih di masih di Garut, jadi pisang Manggala Hitam. Nah, cerita tentang pisang roid ini hanya ditemukan atau mungkin kemarin dari hasil data saya hanya ada di Sumedang, Teh. Pisang roid itu. Tapi mungkin juga di wilayah lain ada yang sejenis dengan pisang roid. Hanya memang saya belum meneliti lebih jauh. Pas dilihat di Jati Gede, kok ini ada pisang secara karakteristik ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah manis. Teteh tahu kalau membakar pisang gitu ya, itu akan keluar madunya, Teh. Ini yang tidak dimiliki oleh pisang-pisang lain. Kemudian dibuat sale itu juga sangat manis. Yang hal-hal lainnya dari sisi medical secara tradisional di masyarakat, pisang ini juga digunakan sebagai obat-obatan tradisional pada saat misalkan ada sakit mah atau dan lain-lainnya. Nah, yang paling penting lagi juga adalah tahan terhadap hama penyakit. Jadi pisang roid ini sangat tahan terhadap penyakit karena beberapa di Jati Gede itu ada kasus terserang penyakit bancito, ada penyakit umum pada pisang ya, ada penyakit sigatoga. Nah, ini satu pisang ini nggak terserang gitu. Dia malah justru bertahan. Justru bertahan. Artinya dari sisi genetik dia memiliki ketahanan terhadap penyakit-penyakit utama pisang. Atau bahkan mungkin dari cuaca ekstrim juga dia cukup bisa Betul, itu juga. Nah, yang kedua betul, Teh. Si pisang roid ini dia relatif beradaptasi pada lingkungan dimanapun dia tumbuh. Jadi misalkan kalau di beberapa lokasi Jati Gede itu ada titik-titik bahwa di sini adalah pisang kapas yang banyak, bahwa di situ adalah pisang Raja Bulu yang banyak. Tapi pisang roid hampir ditemukan di 6 desa di wilayah Kecamatan Jati Gede. Dia nyaris bahkan ada di semua daerah Semua yang daerah. ada di daerah Jati Gede ini ya. Kenapa saya mengangkat pisang roid? Nah, ini juga awalnya dari tidak ada penghargaan dari masyarakat. Jadi pada saat itu karena kalau di masyarakat kan menanam pisang yang ada harganya, Teh. Iya, betul. Jadi misalkan pisang yang Raja kita kenal, Bulu, misalnya pisang Ambon, pisang pisang nangka, tanduk, pisang nangka itu. Ini saya cuma Pak Ade, ini pisang nggak ada harganya. Kenapa Pak? Saya tertarik, pasti ini ada sesuatu. Saya cek ya tadi keunggulan tadi, Teh. Pada akhirnya setelah diangkat dan saya mendapatkan riset dari Unpad, alhamdulillah ya, dari Dikti saat itu. Akhirnya bisa melepas varietas lokal roid ini sebagai varietas lokal unggul Jati Gede, Teh. Dengan keunggulan, jadi varietas unggulan dari daerah varietas ini ya? unggulan lokal Jati Gede. Kemudian dari sisi keunggulan tadi ya, dari sisi genetiknya dia itu tahan terhadap hama penyakit dan juga tahan kerontokan. Biasanya Teteh kalau makan pisang ya, berapa hari pasti rontok ya? Betul. Ini kuat sampai 3 minggu.
Wow, luar biasa. Makanya Padahal itu kondisinya sudah matang udah matang, di tangkainya ya. betul. Jadi Oke. itu masih Masih nempel lah masih di nempel. Nah, tangkai. itu bagi kami, saya dari pemulihan tanaman itu saya penting karakter Betul. ketahanan tahan rontok dan daya simpan. Nah, daya simpan tadi jelas dia tidak rontok, artinya daya simpannya lama teh. Nah, dari situlah akhirnya saya memutuskan, wah ini alhamdulillah akhirnya juga kami mendapatkan sertifikat pendaftaran varietas lokal dengan Pak Bupati Eka saat itu, beliau sebagai pemiliknya dan kami saya dari Unpad dan kawan-kawan sebagai peneliti, pendeskriptor, penemu. Jadi Unpad harus bangga mempunyai varietas lokal yang mungkin nanti kita Nah itu ya. kolaborasikan dengan teman-teman di fakultas lain teh. Oke. Itu teh. Oke. Dari sana mungkin dari riset ini mulai dari tahun berapa, Kang? Kalau untuk tadi ya, untuk level Jawa Barat saya dari 2010 teh. Dari 2010 datanya digabung, kemudian saya baru melepas yang roid itu tahun 2017. Dari Perjalanannya cukup panjang ya betul untuk, ya, 2017 sampai dari 2017 sampai 2020 kemarin ya masih riset-riset rutin ya tentang roid. Tapi saya udah fokus ke pisang roid. Oke. Kalau kemarin dari 2010 saya mendata dulu se-Jawa Barat. Dari Pisang Jawa apa Barat aja yang bisa digali dari sisi penelitian ya. itu. Nah, akhirnya saya harus memilih kan, memilih dulu yang minimal lokal, kemudian Mungkin dari orang sisi- belum tentu tahu banyak tentang belum tahu keberadaan. teh. Nah, jenis akhirnya ini ya. dari 2017 alhamdulillah dapat sertifikat itu, dan dari 2017 sampai sekarang akhirnya fokus Tetap konsisten saya di konsisten pisang di roid. pisang roid. Akhirnya harus memilih dulu karena saya mempertahankan, saya ingin mengambil gen tadi teh, gen ketahanan penyakit, gen tahan rontok, dan gen daya simpan Daya buah simpan, ya, yang betul. lama. Ah itu waduh sangat. Karena kalau kita lihat kalau pisang di luaran kan daya tahan alami, maksudnya daya simpannya justru cenderung pendek ya kan Pendek, ya. betul teh, betul. Oke, dari hasil budidaya roid ini apa saja nih yang sudah dibudidayakan kan dari varietas pisang roid ini? Nah, Karena sebenarnya kalau dari nama, punten sebelumnya saya potong nih, roid itu apa, Kang? Apa nama orang? Kalau dulu kita punya edisi podcast dari teman-teman Inoftox Unpad ini ada namanya rumput odot. Nah kalau ini pisang roid, apakah juga sejarahnya sama dengan rumput odot atau bagaimana, Kang? Boleh roid, cerita? ya. Nah tadi teh saya dari hasil riset saya di Jawa Barat, akhirnya juga setiap pisang itu punya nama yang unik-unik. Iya makanya. Gitu ya, mau nama yang unik-unik. Mungkin juga pisangnya sama, kayak misalkan pisang tanduk kalau di Jati Gede itu ada disebut juga dia pisang pisang bagja, pisang apa dan seterusnya. Nah itu kan menarik ya. Pisang roid itu secara saya coba diskusi dengan para tokoh masyarakat, Pak ini roid itu siapa? Roid itu nama petani katanya. Petani entah zaman kapan mungkin ya. Artinya juga biasanya kalau di desa kan gitu ya, siapa yang aktif, siapa yang tokoh petani, beliau berhasil mengembangkan sesuatu, Dia akhirnya akan diapresiasi dengan namanya diambil. nama roid. Sehingga saya tidak bisa merubah bahwa pisang itu udah tetap roid, tetapi untuk kepentingan lain mungkin nanti juga saya cerita ada branding yang lain gitu ya. Kan. Ternyata ketahuan ya akhirnya pisang roid itu dari nama seseorang yang mungkin dulu punya kontribusi besar untuk salah satu varietas pisang ini. Betul. Oke, dari hasil budidaya pisang roid Jati Gede ini sebenarnya sudah jadi produk apa aja nih, Kang? Karena yang kita tahu pisang itu tidak hanya bisa dimakan langsung, tapi juga bisa menjadi produk olahan. Betul, Pak. Sudah jadi produk apa saja nih, Kang, pisang roid ini? Iya, betul, Teh. Jadi memang concern kami ya Unpad ya sebagai universitas juga yang punya komitmen di dalam pengelolaan produk. Ya saya rancang bahwa produk itu dari hulu ke hilir. Artinya yang pertama tentu saja kita harus siap dengan bibitnya ya, bibit pisang roid unggul. Yang kedua, produk-produk turunannya sudah ada berkembang di masyarakat teh. Karena kalau sebelum tahun 2017 mungkin ada efek psikologis dulu juga ya, mungkin ya sebelum tahun 2017 itu nggak ada harganya teh, paling 500 rupiah, paling juga silakan diambil aja Pak Ade. Oh, gitu. Tapi setelah 2017 harganya setara dong dengan pisang nangka. Jadi antara paling rendah itu 2.000 di level bandar ya. Di level bandar per kilo. Per kilo. Okay. 2.000 sampai paling mahal itu 3.000. Waduh saya seneng minta ampun. Nah dari situ akhirnya masyarakat berkembang. Ada yang sudah mengelola menjadi keripik. Kemudian ada juga
yang memanfaatkan keripik itu kalau dari pisangnya udah biasa ya, dari buahnya. Ini juga masyarakat di UMKM mitra kami itu sudah mengembangkan keripik dari batang pisang. Ya, Jadi yang dalamnya, yang bagian diambil, putihnya, ya betul, disarikan, kemudian diolah menjadi keripik. Kemudian juga bonggolnya, mereka juga udah terlatih untuk mengolah bonggolnya itu menjadi tepung sehingga jadi jadi produk turunan yang bermanfaat juga. Dan akhirnya pada saat itu saya komunikasi dengan UPTD Kecamatan Jati Gede, Pak Cahyadi. Saya ajukan bahwa Pak Roid kita branding menjadi sesuatu yang lebih memiliki nilai jual tinggi gitu ya. Kan kalau tadi Roid itu hanya pisang, kita fokus di pisangnya aja gitu ya. Kemudian kita branding menjadi Rodji teh. Rodji kayak bahasa Inggris ya. Itu tadi kalau yang saya baca adalah Roid andalan daerah Jati Gede, betul ya? Itu alhamdulillah itu sudah menjadi branding di UMKM Desa Cijengjing di bawah UMKM Beringkas Sejahtera. Di sana ada tim saya, ada teman saya, ada Bu Cucu, Teh Yuyun, kemudian juga ada tokoh-tokoh yang lain yang membantu ya, Pak Cahyadi, kemudian Pak Mantri dan banyak lagi teh. Jadi kami punya branding Rodji. Rodji jadi Roid andalan daerah Jati Gede. Luar biasa pemilihan namanya dan akhirnya kepilihlah istilah Rodji ini ya. Iya, itu branding orisinil punya saya, udah jelas itu punya Unpad deh. Jadi kita harus berbangga lah dengan ditemukannya pisang Roid ini, kemudian digali ternyata punya manfaat, punya kegunaan yang luar biasa, justru bahkan tidak hanya untuk terkait penelitian atau juga konsumsi masyarakat pada umumnya, tapi juga satu utuh pohon pisang Roid ini ternyata dari mulai daun, batang, buah itu bisa dikelola semua, dimanfaatkan, dimaksimalkan. Betul sekali teh. Oke. Nah, kalau cerita tentang pisang Roid, usianya kalau sekali tanam, itu usia pisang Roid ini bisa berapa umurnya ya? Sebelum dipanen itu berapa lama, Kang? Ya. Rata-rata pisang Roid itu kan rata-rata pisang itu tahunan ya teh. Antara ya paling cepat itu 12 bulan sampai 15 bulan ya. Nah, pisang Roid bisa di 9 sampai 10 bulan. Itu pun bergantung kepada teknik budidaya nanti. Budidaya, teknik pemeliharaan, karena pisang-pisang kita yang ada di masyarakat itu ya tanpa menggunakan teknologi yang standar gitu ya, sehingga umurnya panjang-panjang gitu ya. Nah, kalau kami sedang menerapkan teknologi budidaya yang standar sehingga umur Roid itu mudah-mudahan bisa ditekan paling lama itu 1 tahun gitu ya. Tapi pengalaman di lapangan ada yang 9 sampai 12 bulan gitu teh. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang manfaat pisang, selain kenyang, karena saya juga penyuka pisang. Kalau sarapan tuh pagi-pagi ketemu sehari nggak ketemu pisang tuh rasanya ada yang kurang gitu ya, Kang ya. Nah, kalau kita bicara manfaat pisang, terutama pisang Roid ini dari penelitiannya Kang Ade dan kawan-kawan di Fakultas Pertanian, ini sebenarnya manfaat pisang Roid ini yang paling bisa di-highlight nih apa aja nih, Kang? Oke, teh. Yang pertama dari sisi daun ya, daunnya itu memiliki serat yang kuat, setara dengan kalau biasanya kan kita menggunakan daun-daun pisang itu dari pisang istilahnya pisang batu ya, pisang manggala, pisang yang banyak bijinya, yang buat rujak. Yang buat rujak, itu kan kandungan serat yang paling kuat itu pisang batu. Nah, pisang Roid ini juga setara dengan kekuatan seratnya itu dengan pisang batu, sehingga daunnya bisa dimanfaatkan untuk wrapping ya, kalau di luar negeri itu untuk bungkus, untuk apa. Kemudian seratnya juga teh. Seratnya juga ini ada beberapa riset tapi dari sisi dari sisi pisang yang lain, tapi saya coba dekatkan ke pisang Roid. Ternyata serat batangnya ini hampir setara dengan serat bambu dan bahkan rami. Wow. Nah, ini luar juga biasa dong, Kang. Betul, saya dari sisi manufakturing mungkin juga nanti teman-teman bisa meneliti lebih dalam nih. Iya. Nah, berikutnya kalau dari sisi bonggol, nah bonggolnya ini mengandung tentu saja di bonggol itu kan banyak kandungan, kalau istilah pertanian itu amilum ya, pati ya, atau tepung. Tepungnya dibandingkan dengan bonggol dari pisang lain, tepungnya lebih putih.
Itu juga suatu keunggulan. Nah, Oke. belum dari sisi buah. Dari sisi buah tadi sedikit sudah saya singgung bahwa ya dari sisi kesehatan kelihatannya pisang ini ada antibakterial dan antivirus teh. Mungkin kemarin pas rame-ramenya COVID ya makan pisang. Iya. Itu teh betul ternyata. Oke. Jadi pisang itu ada antivirus, ada antibakterial. Dari sisi yang lain juga yang paling penting itu tadi teh Eka kalau nggak nemu pisang sehari teh kayak gimana? Iya. Karena ada yang namanya di pisang itu penambah mood alami. Iya. Betul itu. Itu teh. Itu Jadi yang tanpa ada kandungan, disadari kalau kita iya. makan pisang tuh mood kita jadi yang tadinya mungkin aduh capek gitu kan, capek atau lah. misalnya mood kita lagi kurang baik, tapi dengan makan pisang bisa terbantu. Iya, karena ada kandungan asam amino yang bisa itu tadi menambahkan mood jadi baik gitu ya. Iya. Nah, pisang roid ini juga memiliki kandungan-kandungan tadi ya teh dari sisi tekstur lebih kuat tadi ya, dari sisi ketahanan kerontokan, dari daya simpan, kemudian juga dari kandungan kadar gulanya yang tinggi gitu ya, sehingga dia kalau dikolak itu ya, wah keluar airnya gitu ya, terus apalagi kalau dibakar. Oh iya, tadi Kakang tadi cerita ya keluar itu, madunya. Iya, jadi madu itu berarti kan ada sesuatu yang kandungan alaminya. Nah, uniknya lagi pisang roid itu kalau dikeripik nggak boleh terlalu matang karena nggak akan menjadi keripik, jadinya adalah karamel karena dia melt dengan secara alami. Dipanaskan dia melt keluar karamelnya jadi selai jadinya, bukan jadi keripik. Bukan, keripiknya jadi menggumpal aja teh. Nah, makanya untuk pisang roid dijadiin keripik itu harus yang muda banget gitu, yang benar-benar hijau banget. Tapi ya akhirnya saya silakan kalau di masyarakat berkembang mau produk apa. Jadi banyak sekali keunggulan roid teh. Oke. Kalau dari tadi kan udah cerita berarti kan udah banyak tuh Kang ya. Berarti budidaya si pisang roid ini yang sudah dikembangkan sama teman-teman nih, ada yang jadi pisang, keripik pisang, ada yang jadi selai pisang. Nah, ini kan berarti sudah bisa dikategorikan bahwa sudah diproduksi secara massal mungkin ya. Sudah diproduksi massal Kang. Jadi atau terkait bagaimana? Dengan itulah yang kami alhamdulillah sekarang dapat support dari Bio Farma ya, dari Bio Farma, ada kemitraan Unpad dengan Bio Farma mendorong pola-pola pemberdayaan masyarakat dulu teh dalam rangka tadi duplikasi produk ya. Jadi artinya produk bibit itu pertama yang harus kita siapkan. Jadi perbanyakan bibit, dari perbanyakan bibit nanti kita produksi di lahan masyarakat. Ada beberapa masyarakat juga sudah siap dengan penanaman yang tahun ini ya. Kebetulan sekarang musim hujan, jadi itu sudah mulai diduplikasi. Kemudian untuk produk-produk yang tadi, produk-produk turunan tun, sekarang masyarakat jalan gitu teh. Jadi di pasar lokal area Kecamatan Jatigede. Karena Jatigede kita punya waduk ya, jadi di areal Jatigede itu berapa kilometer Kang Sep dari Unpad tuh? Dari Unpad biar nih visualisasinya abis dengar podcast ini barangkali mau jalan-jalan ke Jatigede jajan produk olahannya pisang. 2 jam dari sini. Saya biasa pergi dari jam 6 sampai jam 8, tapi nyantai. Jadi di sana ada potensi waduk. Makanya daya tarik. Betul, itu salah satu daya tarik dan peluang pemasaran produk-produk dari roid tadi teh. Jadi masyarakat walaupun ya kami dari pihak Unpad belum menangani ke arah kewirausahaannya, tetapi mereka jalan secara lokal itu sudah. Karena pisang roid ini justru sudah diakui oleh akhirnya udah diakui oleh masyarakat luas bahwa pisang roidnya enak gitu kan, kemudian bisa diolah menjadi berbagai olahan dan juga kalaupun dijual kembali pun punya nilai monetary yang cukup valuable ya. Betul, dan yang paling penting tadi yang saya senangnya dengan secara emosional bahwa ini adalah kita udah punya varietas lokal unggul yang sudah bersertifikat. Nah, disitulah masyarakat itu yang juga tidak merasa semua pisang punya. Betul, gitu ya. Itu jadi alhamdulillah. Biasa ya. Oke, kita kembali lagi ke si pisang roid ini nih. Nah, pisang roid ini kalau misalkan dipanen, itu satu pohon tuh menghasilkan berapa kilo, Kang? Atau berapa tandan ya? Maksudnya kalau satu tandannya mungkin satu, tapi berapa banyak istilahnya tangkai atau apa? Tandan. Oke.
Nah ini lagi tuh tambahan uniknya pisang roid ya. Jadi pisang roid itu yang saya temui di Jati Gede, dia memiliki variasi dalam panjang tandan. Jadi ada yang tandannya pendek, Betul. ada yang sedang, ada yang bahkan panjang mungkin sampai ya 50 sampai 60 cm. Nah, Luar biasa. setelah saya cek ternyata itu disebabkan oleh teknik budidaya tadi ya, masih bervariasi di masyarakat. Kemudian juga ternyata ada dua di roid itu juga ada dua, ini yang sedang kami teliti ya. Ada dua jenis roid. Ada roid yang berbiji dan ada roid yang tidak berbiji. Itu juga jadi penemuan. Ketemu lagi nih. Ketemu jenis lagi lagi varietas roid baru ya. Betul. Apakah ini memang roid yang satu ini yang liar atau yang ini yang budidaya, itu yang sedang kami identifikasi. Nah, rata-rata dari satu tandan itu antara 15 kilo sampai 25 kilo per tandan. Itu hasil di masyarakat. Hasil panen ya? Betul. Makanya dengan adanya pola pemberdayaan dari Bio Farma dengan generasi milenial BMSF, itu tadi teh dalam menstandarkan bagaimana produksi roid ini nanti jadi terstandar gitu ya. Jadi nggak bervariasi tadi. Makanya target kegiatan Unpad dengan Bio Farma adalah yang paling penting itu menyiapkan bibit unggul roid, salah satunya roid yang unggul untuk perbanyakan ke depannya. Gitu teh. Dari program kemitraan ini nih yang saat ini juga masih dijalankan oleh Kang Ade dan kawan-kawan di Fakultas Pertanian nih kan. Kalau kita bicara budidaya pertanian atau budidaya tanaman gitu ya, tidak lepas juga dari olahan lahan dan juga pasti kalau nanam pohon pisang itu teman-teman di bawahnya banyak tuh tanaman-tanaman apa aja yang ada di sekeliling pohon pisang ini, mana yang bisa kita reduce dalam artian dibuang, mana yang harus dipertahankan. Ada cerita menarik tadi sebelum kita masuk di ruangan ini ya, masih nyambung juga dengan podcast kita sebelumnya, ada Pak Mansur dari Fakultas Peternakan yang membahas tentang rumput odot. Tadi saya cerita dengan Kang Ade bahwa ternyata saat ini sedang dikembangkan rumput odot yang ditanam di sekitar pohon pisang. Boleh ceritakan? Betul teh. Karena kita pemberdayaan di masyarakat itu polanya adalah bagaimana meningkatkan, kalau standar ekonomi mungkin relatif ya, tapi bagaimana minimal masyarakat itu ada penghasilan. Nah, penghasilan dari mana? Pisang itu kan tahunan tadi teh. Ya betul. Mereka kalau nanam pisang aja nungguin 1 tahun, jadi nungguin aja ngahuleng gitu ya. Nah, akhirnya kami inovasikan dengan teknik, istilah kalau di teknik di istilah pertanian itu multiple cropping. Salah satunya adalah dengan rumput odot. Nah, jadi di sela-sela pisang dengan jarak tertentu, di tengah-tengahnya 2 baris itu odot. Karena odot bisa dipanen kalau nggak salah per 3 bulan teh. Iya betul. Per 3 bulan. Selain dengan odot juga nanti kami sedang mengembangkan juga dengan beberapa teman-teman yang mengembangkan di jagung gitu ya. Ada Prop Dedi, itu nanti juga selain odot ada jagung teh. Dengan Prop Agung juga nanti ubi jalarnya di tengah-tengahnya ada ubi jalar. Sehingga jadi dalam satu lahan tuh bisa multiple varietasnya bisa cropping beragam. Betul teh. Jadi nanti saya konsep di lapangan itu ada 2 arah ya. Yang pertama istilahnya itu adalah banana estate. Jadi perkebunan pisang gitu. Jadi itu mah pisang 20 hektar pisang nggak boleh ada apa-apa. Karena kita mengejarnya ke arah produksi. Gitu. Minimal kalau kita pengen supply ke perusahaan besar, minimal lahan itu ya 20 sampai 25 hektar teh. Kita bisa rutin panen tiap minggu. Yang kedua, dengan masyarakat kita kembangkan juga tadi bahwa pemberdayaan masyarakat pisang dengan tumpang sari istilahnya tadi juga ya. Tumpang sari dengan beberapa komoditas atau varietas tanaman yang lainnya. Itu yang sambil nunggu pisang, odotnya udah dipanen, nanti bisa buat pakan ternak. Betul. Gitu kan? Odotnya sudah banyak, Pak Mansur nanti saya tagih, Kang mana dombanya? Kang nanti kalau odotnya sudah memenuhi standar Kang Mansur, nanti harus ada domba minimal berapa. Jadi nanti dikonversikan. Yang paling penting juga tadi saya belum bicara kaitannya dengan sampah atau waste dari tanaman pisang ya. Pisang yang sudah dipanen pasti jadi, kan kalau tanaman pisang tuh nggak bisa habis dipanen ditanam lagi ya. Betul. Gitu kan. Itu jadi apa tuh kira-kira? Nah,
kulit pisangnya itu kan banyak kandungan lignin dan lain-lain itu banyak manfaatnya untuk pakan ternak juga. Kulit pisangnya yang matang gitu ya. Iya. Kemudian kalau bahan-bahan tanaman yang lainnya itu bisa kita olah menjadi pupuk organik. Bahkan juga ada beberapa masyarakat memberikan pakan ternak itu ya menggunakan batang pisang yang dalamnya itu yang dihancurkan ya kalau tidak salah ya. Itu juga kemudian bisa makanan ternak. Nah itu juga di masyarakat berkembang, Pak, kalau misalkan kemarau itu kami pisang roid itu kami jadikan pakan ternak. Ya. Karena itu banyak dan mengandung air. Itu juga suatu hal mungkin nanti catatan kami nanti dengan tim dari Fakultas Peternakan Kang Mansur untuk mengembangkan lebih jauh lagi teh. Gitu, teh. Jadi seperti cycle ya. Jadi tidak hanya kita fokus nanam pisang, satu lahan pisang aja, tapi kita juga bisa maksudnya teman-teman dari petani ini Pak Ade dan kawan-kawan ini sebenarnya bisa juga memanfaatkan varietas tanaman yang lain yang juga sebenarnya bisa sama-sama dikembangkan dalam lahan yang sama dengan nanti misalnya tidak putus gitu rantainya gitu kan. Betul. Jadi menarik. Kolaborasi berbagai, kalau di pertanian itu kan masing-masing misalnya TK nanti megang komoditas apa. Tadi Prof Agung ubi jalar, Prof Dedi jagung. Iya. Kita bisa berkolaborasi teh menentukan topik-topik riset yang bermanfaat dan saling mengisi dan yang itu riset yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Gitu teh. Oke. Kalau tadi kita bicara kemitraan lagi gitu dengan Bio Farma, program kemitraan itu sudah sih berjalan cukup sustain ya Kang ya. Kalau tadi dari artikel yang saya baca nih ada juga setiap desa juga punya namanya sendiri. Kalau tadi Roid itu dia punya nama Roji, kalau yang desa ini punya nama juga ya Kang ya. Ini dia nama ini mencerminkan produk atau mencerminkan apa nih? Programnya mungkin atau apa kan? Jadi gini teh, kita mengembangkan program di masyarakat itu berbasis spesifikasi keunggulan masing-masing desa. Nggak bisa semua desa harus dirojikan, jangan. Karena pola kami itu adalah konservasi juga. Konservasi lingkungan ya, konservasi plus manut Pak. Jadi nanti ada desa-desa nanti terpantau bahwa di sini desa ini memang fokusnya adalah ke pengolahan. Nah makanya yang pertama di desa Mekar Asih yang pemodelan dengan Bio Farma Unpad ini teh, Mekar Asih itu difokuskan untuk nursery, pembibitan. Bibit roid dan pisang-pisang lokal lainnya. Yang kedua Cijengjing tadi, Cijengjing itu memegang UMKM Beringkas Sejahtera di mana produk-produknya juga nanti yang dari Mekar Asih bisa disimpan di sana karena di sana di Cijengjing itu sudah ada grey produk UMKM. Kemudian di Cintajaya karena di sana sudah punya produk keripik yang khas, itu juga produk dari proyek desa Kampus Merdeka teh. Kebetulan satu ada orang juga dengan mahasiswa mahasiswa atas nama Cevika ya, alhamdulillah sudah lulus dan itu pun disupport oleh Bio Farma. Sehingga punya branding Denana. Denana itu bukan Ade Banana ya teh. Saya koreksi nih bisi justru itu lebih menarik. Nah, itu kalau makanya ingat banana ingat Kang Ade harus gitu. Makanya saya ini dulu Jati Gede Banana Chip aja. Jadi itu juga produk unggulan dari Cintajaya teh. Karena di sana udah ada satu kelompok yang membuat keripiknya sudah teruji oleh yang ahli cita rasa Bu In dari Eptip ya. Kang ini mah enak. Alhamdulillah, berarti saya tidak salah memilih kelompok itu dikembangkan. Itu udah punya produk, udah punya branding packaging yang menarik teh tadinya bantuan dari Bio Farma. Kemudian ya dari sisi produksi. Nah, ada juga nanti desa-desa yang memiliki lahannya cukup banyak teh. Seperti desa Cipicung, dia memiliki lahan yang kolaborasi dengan kehutanan itu hampir antara 25 hektar sampai 100 hektar mereka punya. Nah, jadi nanti pusat produksi pisangnya ada di desa Cipicung dan desa Ciranggem. Desa Ciranggem yang satu lagi itu pun memiliki hak guna tanah dengan perhutani ya. Mungkin nanti kita coba arahkan baiknya seperti apa. Nah, jadi dari masing-masing desa itu kita kembangkan sesuai dengan potensi wilayahnya. Satu lagi juga Ciranggem akan dikembangkan menjadi desa wisata danaunya teh. Jadi kan nanti bisa sambil naik perahu gitu ya, lihat di sekelilingnya tuh ada pisang roid, bisa ke arah sana. Jadi ada desa yang memang spot-spotnya memiliki punya ciri khas tapi ke arah
apa namanya memaksimalkan memaksimalkan pisang ini ya? desa wisatanya. Oke. Nanti produk-produknya kan tinggal koordinasi dengan beberapa produk yang di desa tadi, sehingga kami merancang bahwa setiap desa di Kecamatan Jati Gede itu memiliki potensi wilayah masing-masing, bukan memaksakan konsep kami, bukan. Betul. Kita coba dibalik, Mengenalkan ya? mengenalkan dan dibalik apa potensi yang di sana Ayo kita coba, kembangkan sama-sama. Betul. sehingga semuanya saling apa ya istilah itu nanti ada desa di sana itu yang paling kenapa saya tertarik di Jati Gede juga teh ada yang namanya OTD, orang terkena dampak dari pembangunan waduk, yaitu salah satunya Desa Mekar Asih. Iya. Nah makanya nanti yang Desa Mekar Asih ini jadi pusat apa ya, pusat wisata barangkali ya, pusat wisata menggerakkan orang-orang yang terkena dampak tadi dengan ya tadi pendekatan-pendekatan program-program Unpad dan Bio Farma, kemudian juga dengan konsep Bina Raja Millennial Smart Farming, sehingga akhirnya keluarlah saya dan Pak Cecep ya. Pak Cecep juga terima kasih nih atas support kegiatannya ya. Ada Kang Cecep, ada Om Agel, ada wah banyak banget lah ya. Kang Olot, wah banyak banget teh. Jadi saya ingin membranding orang terkena dampak. Kalau orang terkena dampak menurut Teteh, pertama yang di image kita apa Teh? Orang terkena dampak. Biasanya asumsinya perspektifnya negatif nih Kang. Gitu. Setuju. Ya. Saya nggak mau. Kita Unpad harus bisa membranding yang tadinya mindsetnya negatif menjadi positif. Sehingga orang terkena dampak itu menjadi orang terhebat desa. Oke. Gitu Teh, dengan program-program tadi. Ya. Pengembangan pisang roid, ada Bio Farma, ada Unpad, ada Fakultas Pertanian, ada Fakultas Peternakan, ada Fakultas Kolaborasi antar semuanya fakultas, kolaborasi semuanya sehingga kemudian juga apa ya istilah lintas fakultas, lintas komunitas, betul, kerjasama juga dengan pemerintah gitu kan, betul, karena terkait kedaerahan. Kemudian nanti berikutnya berkembang ke arah bisnis itu dijual ketemu konsumen kembali lagi berupa modal kerja lagi yang terus berputar seperti itu ya. Betul deh. Luar biasa, menarik ternyata. Oke. Karena penelitiannya kalau kita highlight dari tahun 2010 dengan berbagai macam uji coba yang sudah dilakukan, kemudian ketemu pisang roid ini 2017 dengan sampai hari ini 2022 sudah 5 tahun ternyata berjalan si pisang roid ini ya untuk diteliti. Kira-kira 1-2 tahun ke depan punya inovasi menarik apa selain yang tadi mau mencoba mendefinisikan lebih detail ternyata roid ini juga ada yang berbiji dan non biji. Kira-kira inovasi apa nih Kang yang bisa diceritakan ke Sobat Inoftalks terkait pisang roid ini ke depannya? Ya, baik Teh, itu juga penting ya. Akhirnya juga saya dan tim harus merumuskan bahwa mungkin 10 tahun ke depan kita arahnya adalah yang pertama itu adalah tadi ya kolaboratif riset ya. Kita sudah tidak bisa lagi sendiri nih. Gitu kita harus kolaboratif riset. Kemudian juga tadi konten-kontennya mulai ke multiple cropping. Kemudian juga nanti kita kembangkan ke integrated farming system karena juga pertanian itu juga akan menyumbang ke arah konservasi climate change itu kan pertanian menyumbang oksigen terbesar ya. Betul. Nah itu juga kami konsep ke arah integrated farming system di mana tadi ada pisang, ada rumput odot, ada ternak. Kemudian nanti kita coba membuat cycle bahwa semua bahan-bahan yang tidak dipakai itu kita olah lagi. Nah kemudian juga yang paling penting juga adalah saya tadi dengan titipan dari Kementerian Pertanian bahwa dengan pisang roid ini yang pertama yang harus dilakukan yang tahun ini sudah ya. Jadi yang pertama adalah konservasi, kemudian pengembangan plasma nutpa, nurseri. Nah, yang kedua ini Teh yang menjadi tantangan saya ke depan bahwa sumber materi genetik dari pisang roid ini akan dikembangkan sebagai karakter-karakter unggul untuk perakitan varietas pisang baru. Jadi dengan barangkali tadi ya nanti ada beberapa arah, nanti arahnya ada yang diarahkan kepada pertanian, ada yang diarahkan ke pakan, ada yang diarahkan ke medicinal, ada yang diarahkan ke farmakologi barangkali, dan bidang-bidang lainnya yang dikaitkan dengan manfaat-manfaat pisang sehingga roid ini dari berbagai sudut keilmuan bisa kita kaji sehingga bisa dimaksimalkan dan
saya pikir akan menghasilkan lebih banyak inovasi-inovasi teknologi, inovasi-inovasi yang lainnya gitu. Nah, inovasi yang simple yang sekarang sedang kami kerjakan adalah tadi teknik perbanyakan bibit. Teknik perbanyakan bibit ada 2, ada yang teknik perbanyakan dari bonggol dengan teknik potong tunas. Biasanya kan kalau pisang itu nanam dari anakan teh. Betul. Dari anakan digali itu, waduh ngegalinya teh lumayan. Luar biasa. Nah, pokoknya sekarang mah dari bonggol yang ukuran 20 cm, 10 cm itu bisa kita belah, istilahnya inovasinya kalau istilah saya belah titik tunas. Dari situ akan muncul puluhan anak pisang. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau teknik kultur jaringan bukan hal yang baru ya, tetapi kalau di pisang ini menjadi wajib karena dengan teknik kultur jaringan kita bisa menciptakan varietas atau memperbanyak varietas pisang yang tahan terhadap lebih unggul, virus, atau kita bisa lebih create bibitnya ya. Betul, bibitnya akan lebih terjamin. Makanya di Jati Gede juga kami membangun yang namanya kebun pohon induk unggul teh. Karena dari mana nanti kita perbanyakan bibitnya? Justru dari pohon indukan. Dari pohon indukan itu akan kami sertifikasi 1 hektar. Iya, itu sebagai pohon induk unggul, di mana pohon induk itu sebagai bahan untuk perbanyakan ke depannya. Itu letaknya di Desa Mekar Asih tadi yang di bawah kolaborasi antara Unpad dengan Bio Farma, antara Unpad juga dengan generasi milenials tadi ya, Bina Raja Milenial Smart Farming, SMP Bina Harapan Jati Gede. Gitu teh. Ada juga kolaborasi dengan sekolah-sekolah atau di dinas pendidikan yang justru ada di daerah Jati Gede ini. Ada. Luar biasa. Jadi besok lusa atau nanti akhir pekan minggu depan gitu ya, kita main ke Jati Gede, kemudian kita temukan nih berbagai macam berbagai macam produk olahannya pisang roid ini ya. Karena memang kita bisa beli di sana ya Kang ya, berbagai olahannya ya. Bisa langsung beli di desa-desa yang di sana. Jadi di sana biasalah kalau tempat wisata kan ada beberapa warung-warung masyarakat ya, yang relatif memang sudah ada tersedia di situ, dan juga areal beberapa kecamatan ya, ada kecamatan Cisitu, Situraja, Dharma Raja, bahkan udah keluar kecamatan Jati Gede gitu teh. Jadi si produk itu gitu. Jadi makanya ini peluang pengembangan inovasi kedepannya juga perlu kita inovasi kewilayahan dan juga inovasi dari sisi varietas tanaman maupun variasi, maksudnya inovasi lainnya yang berasal dari satu kecamatan atau daerah yang memang bisa dijadikan satu keunggulan tersendiri ya. Betul. Sebenarnya sih pertanyaan terakhir, tapi sebenarnya sih masih banyak ya yang pengen digali. Sebenarnya kami pengen mendengar dari Kang Ade, punya tips and trick apa nih untuk para sobat Inoftalks Unpad terkait riset ini, dan juga harapannya apa nih Kang? Kalau tadi inginnya menjaga sustainable dengan komunitas, tapi kira-kira harapan apa lagi yang bisa Kang Ade sampaikan kepada sobat Inoftalks terkait juga tips and trick terkait pengembangan riset pisang roid ini Kang? Ya, jadi yang pertama Teh Eka, jadi kolaborasi itu menjadi sangat penting ya, harapan saya, karena saya hanya dari satu sisi aja yang saya teliti gitu ya. Saya hanya mengembangkan inovasi-inovasi dari sisi breedingnya, dari sisi pemulihan tanamannya, dari sisi karakter-karakter yang akan saya perbaiki. Nah, dari sisi lain, dari teman-teman yang tadi terkait ya, dari kedokteran, dari farmasi, dari teknik pangan, dari yang lainnya, itu juga akan harapan saya, yuk kita gabung satu produk roid, kita kroyok sama-sama sehingga inovasinya akan beragam, dan itu akan lebih dirasakan untuk masyarakat barangkali ya. Nah, harapan untuk pisang roid sendiri barangkali yang kami sekarang sedang targetkan itu adalah tadi menyiapkan bibit-bibit unggul roid, karena sekarang masyarakat sudah mulai Pak, kita sudah kekurangan pisang roid, berarti bibitnya harus kita coba perbaiki. Berarti bibitnya harus kita perbanyak, sehingga harapannya nanti di petani yang tertarik dengan pisang roid, yang pertama itu bibit harus terjamin yang kedua nanti teknologi budidaya yang standar, SOP-nya kami sudah punya dan tinggal dipraktekkan. Yang ketiga adalah
bagaimana pasar. Nah ini juga yang nomor 3 ini juga menjadi mungkin tantangan TEK nih, TEK nanti dari FEB nih bantuin nih dari sisi pemasarannya gimana Teh? Apakah ada hal yang bisa kita coba kolaborasikan? Itu sebenarnya Teh jadi harapan saya tentang pisang roid. Dan alhamdulillah juga di level petani supportnya sampai detik ini adalah positif banyak. Bahkan ya itu tadi tantangannya banyak banget. Dan saya sendiri harapannya adalah banyak teman-teman dari Unpad, sobat-sobat semuanya gitu ya, dari Universitas Pajajaran, yuk mari kita gabung demi Roid andalan daerah Jatigede. Oke, terima kasih ya Kang Ade untuk ini luar biasa nih diskusi kita siang hari ini. Cerita sih sebenarnya bukan diskusi ya Kang Ade. Jadi cerita menarik dari salah satu desa di daerah sekitar dekat Unpad yang ternyata mereka punya varietas unggulan berupa pisang yang dinamakan adalah pisang roid dengan segala berbagai macam keunggulan yang dimilikinya ya Kang Ade. Terima kasih banyak atas sharingnya Kang Ade. Untuk sobat-sobat Innovtalks Universitas Pajajaran. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung dari Innovtalks Unpad pada kesempatan kali ini. Harapan kami adalah apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi para sobat Innovtalks Universitas Pajajaran, terutama terkait penelitian dan juga inovasi menarik lainnya yang dengan tema besarnya adalah ketahanan pangan ya pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih sobat Innovtalks Universitas Pajajaran. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Eka Adiwilaga dan juga Kang Ade Ismail pamit. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.